Selamat siang sahabat Sarah, senang bertemu kembali di acara live Instagram Rumah Sakit Sarah. Puji syukur terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat kasih karunia-Nya kita semua sehat, walafiat, dan bisa bergabung dengan live Instagram Rumah Sakit Sarah. Nah, pada kesempatan ini, izinkan saya mengenalkan diri, saya Siska Simondi, sebagai host pada saat hari ini untuk memandu acara live Instagram kita. Nah, kita ada kedatangan narasumber kita yang terhormat Dr. Andi Sanchez. Selamat siang, Dokter. Siang. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik. Terima kasih, Dokter. Tak kenal maka tak sayang. Dokter izinkan untuk perkenalan diri dulu. Nama saya Andi Sanchez Osman. Saya adalah dokter anak yang praktek di Rumah Sakit Sarah. Saya praktek setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 12, jam 2 sampai jam 5 sore. Di hari ini kita akan bicara tentang imunisasi. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan apa saja mengenai imunisasi yang bisa kita diskusi di sini. Baik, sahabat Sarah, Dokter Andi praktek depan kita Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 12, lanjut kembali jam 14 sampai jam 17 ya sahabat Sarah. Baik, sebelum kita mulai ke topik, kita nanti ada dua sesi ya sahabat Sarah. Nanti ada setelah pembahasan nanti ada sesi terakhir, sesi tanya jawab. Nah, kami dengan senang hati boleh nanti para sahabat Sarah boleh di komentar di kolom komentar kita ya sahabat Sarah. Baik, nah menjelang untuk Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2025, kami mengundang untuk sahabat Sarah join live untuk hari ini, yang dimana topik kita sangat menarik, yang untuk hari ini imunisasi sedari dini, investasi kesehatan untuk sang buah hati. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan ya dokter. Oke, nah seperti disebut tadi, imunisasi itu adalah suatu investasi kesehatan gitu. Apa maksudnya? Nah, kembali kita tanya dulu, apa itu imunisasi? Iya, benar. Nah, imunisasi adalah usaha kita memberikan dalam hal ini vaksinasi untuk merangsang imun tubuh kita. Jadi kita memperkenalkan baik secara suntik ataupun tetes kuman, bagian dari kuman atau kuman yang sudah dilemahkan, kuman yang sudah dimatikan ke dalam tubuh, bukan untuk menyebabkan penyakit, tapi supaya tubuh kita mengenal kuman, baik bakteri, virus, sehingga pada saat kuman atau bakteri yang sesungguhnya masuk ke dalam tubuh kita sudah siap, tubuh kita sudah mengenal kuman tersebut, sehingga bisa segera membentuk imun melawan kuman itu, jadi kita tidak sakit gitu. Berarti imunisasi itu bukan ini ya dok, bukan walaupun ada yang masuk tapi bukan untuk buat sakit ya? Tidak membuat sakit, jadi ini seperti istilahnya latihan perang gitu. Nah, jadi tubuh kita ya seperti tentara juga harus latihan, atau seperti atlet juga sebelum berlomba beneran. Nah, mereka sudah latihan gitu. Jadi ini tujuannya seperti itu, supaya merangsang tubuh kita, mempersiapkan tubuh kita sehingga pada saat kuman masuk bisa segera kita lawan. Imunisasi itu bagaimana cara kerjanya ya dokter di tubuh kita, atau yang dimasukkan tadi kuman tadi? Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi komponen vaksin itu akan merangsang tubuh kita, dia akan memperkenalkan bagian dari kuman atau virus yang sudah dipersiapkan dalam vaksin ini ke dalam tubuh kita gitu, sehingga tubuh kita bisa mengenal. Jadi seperti latihan perang gitulah istilahnya, atau atlet olahraga latihan lomba lari dulu gitu, sehingga pada saat perang beneran atau pertandingan beneran, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi prinsipnya seperti itu. Baik, dokter. Untuk imunisasi kan banyak dokter. Nah, boleh dijelaskan jenis-jenisnya? Oke. Nah, sekarang mungkin di kalangan awam sering ada istilah yang imunisasi yang wajib. Nah, sebenarnya sih kita bukan tidak ada yang wajib atau gak wajib sih, sebenarnya itu lebih ke
imunisasi yang tersedia di puskesmas dengan imunisasi yang direkomendasi oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, atau imunisasi yang tersedia di luar negeri yang belum masuk ke program Indonesia. Jadi sebenarnya sih banyak sih, kalau Bapak Ibu yang sekarang banyak udah, apalagi dibandingkan dengan saya masa kecil dulu, dengan sekarang jenis vaksin udah banyak gitu. Nah, pemerintah tidak mungkin menyediakan semua gitu. Biayanya enggak cukup. Masalah biaya. Nah, jadi kita harus utamakan penyakit-penyakit yang memang banyak kita temui di Indonesia dan penyakit yang berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit yang berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi makanya di puskesmas itu kita mengutamakan yang penting dulu dari segi kesehatan masyarakat Indonesia. Setiap negara akan berbeda-beda. Program nasional imunisasi setiap negara akan berbeda tergantung dengan kebutuhan dari setiap masing-masing. Jadi kalau kita di puskesmas dari program pemerintah ada vaksin BCG untuk mencegah TBC, vaksin polio, vaksin DTP, vaksin hepatitis B, vaksin campak, dan sekarang sudah digabung jadi campak dan rubella vaksinnya. Nah, kemudian yang baru ini juga ada vaksin rotavirus dan pneumococcus, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam program pemerintah. Dan di daerah tertentu seperti di Kalimantan dan di Bali ada program khusus lagi untuk Japanese encephalitis. Bali ini tergantung setiap daerah gitu. Nah, itu yang istilahnya imunisasi wajib dulu lah gitu. Nah, jadi mungkin orang tua tahunya ya BCG, hepatitis B, DTP, campak itu. Dulu mungkin di kalangan awam dikenal imunisasi wajib, sebenarnya bukan gitu. Itu yang tersedia di program pemerintah, dan contohnya sekarang pemerintah juga udah menambah lagi, bukan hanya yang dulu itu aja. Bilang ada vaksin rotavirus untuk mencegah mumen, dan vaksin pneumococcus untuk mencegah radang tahu dan radang otak ini. Nah, selain itu dari IDAI sendiri, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada merekomendasi beberapa vaksin tambahan, seperti vaksin influenza, vaksin cacar air, yang hepatitis itu, kemudian vaksin tipes, vaksin hepatitis A. Jadi dan sebisanya kita juga menambahkan vaksin meningococcus itu yang biasa diberikan kepada jemaat yang mau umroh atau naik haji. Nah, itu jadi kita juga semakin gimana ya, mengikuti dengan perkembangan zaman gitu. Jadi semakin banyak vaksin yang penyakit-penyakit yang bisa dicegah, dan ini yang kita usahakan menambahkan di program imunisasi. Oh ya, sebelumnya ya contohnya vaksin flu Singapura. Nah, sekarang udah ada vaksin untuk flu Singapura, untuk hand foot mouth disease yang istilah awalnya flu Singapura. Itu contoh vaksin yang baru gitu, relatif baru tahun ini gitu. Nah, jadi semakin lama dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, ya mudah-mudahan semakin banyak penyakit yang bisa di-cover dalam di program imunisasi ini. Gitu. Nah, ini kan dokter banyak nih orang awam yang masih takut untuk imunisasi. Itu bagaimana dokter untuk mengajaknya? Memang tidak setiap obat itu, vaksin termasuk obat, setiap hal itu ada efek, setiap obat itu imunisasi ada efek sampingnya gitu. Tapi kembali dengan perkembangan zaman, ya dengan perkembangan teknologi, vaksin zaman sekarang udah efek sampingnya udah jauh lebih ringan ketimbang zaman saya dulu. Terus zaman saya kecil kalau suntik DTP pasti demam, boleh sih tidak pasti lah gitu. Resiko demamnya lebih besar gitu. Nah, tapi sekarang kembali dengan perkembangan seperti bilang, dengan perkembangan zaman udah kita memperkenalkan teknologi yang baru, jadi resiko contohnya resiko demamnya ya, resiko demam udah jauh lebih berkurang gitu. Efek samping lainnya, bengkak, nyeri juga udah jauh lebih berkurang gitu. Jadi sekarang udah jauh lebih aman zaman dulu. Ya memang
aman sih, cuma nggak nyaman sebenarnya. Oh, sih, aman gitu. tapi tidak nyaman ya. Iya, Jadi kan sekarang udah demam, bayar rewel, ibu pusing, bapak pusing, semua Iya, iya, nenek benar. pusing, tapi sekarang udah Sekarang lebih, udah. memang udah jauh lebih aman ketimbang dulu gitu. Jadi tidak perlu khawatir, segera dibawa imunisasi sesuai dengan jadwal gitu. Baik sahabat Sarah, jika ada pertanyaan atau sharing nggak apa-apa, kita langsung di-joinkan di sisi sekarang. Dokter, ada pertanyaan nih dokter dari Ibu Anggi. Apa dampak dari anak yang tidak diimunisasi dokter? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, dampaknya ialah anak itu jadi rentan atau beresiko lebih besar untuk mendapat penyakit tertentu gitu. Nah, contohnya sekarang ini lagi kayaknya kasus campak bertambah. Nah, jadi kalau bagi anak kita ambil kasus campak lah ya, karena sudah bilang belakangan ini kita makin nampak kasus campak bertambah gitu. Jadi kita ambil contoh campak. Kalau sudah divaksin, ya resiko ya, vaksin tidak ada yang tidak 100% ya 100% sih gitu. Ingat zaman COVID dulu kita kan ya satu bagusnya untuk yang zaman COVID dulu masyarakat lebih aware tentang imunisasi gitu. Nah, jadi tidak ada vaksin yang menjamin 100%. Tapi kembali dengan teknologi sekarang ini rata-rata efektivitas vaksin itu sekitar 85-90% gitu. Nah, jadi kalau misalnya contohnya kasus campak ini, kembali ke kasus campak. Kalau anak sudah divaksin, ya resiko kenaknya jauh lebih kecil. Seandainya pun kena, kasusnya biasanya lebih ringan gitu. Karena kita tahu kalau campak itu termasuk salah satu penyakit yang berat. Bukan hanya demam dengan merah-merah, lumut keluar lumut, itu banyak komplikasinya, bisa kejang demam, bisa radang otak, bisa radang paru, bisa diare, dan bahkan efek jangka panjangnya ada gitu. Jadi, ada satu komplikasi yang memang sebenarnya jarang sih, tapi pada anak yang sudah pernah kena campak di kemudian hari 10 tahun gitu ada resiko kena seperti radang otak juga, dan ini bisa fatal gitu. Jadi campak itu parah sekarang dan ada resiko di masa depannya gitu. Jadi kalau seandainya bayinya anaknya tidak diimunisasi, nah itu bisa kena. Dan satu lagi, sudah penyakit yang berat, satu lagi campak sangat menular gitu. Jadi abang orang yang serumah dengan dia, abang kakak adiknya, nah bisa resiko tertular gitu. Dia bisa menularkan ke orang-orang lain. Jadi bukan hanya bahaya untuk dianya sendiri, bahaya juga untuk keluarga dan orang yang dekat sekeliling dia yang belum ada imun terhadap campak ini gitu. Baik, berarti memang sangat perlu ya dokter ya. Ya. Karena kita bukan hanya memikirkan pada saat ini, Ya. tapi di kemudian hari ya dokter ya. Dan juga sebenarnya kembali itu ada istilahnya herd immunity gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita sudah diimunisasi, bukan hanya kita saja terlindungi gitu, kita juga melindungi orang di sekitar kita gitu. Nah, contohnya kembali yang campak ini, kalau misalnya saya sudah terimunisasi gitu, saya tidak kena campak, saya tidak menularkan kepada orang sekeliling saya gitu. Dokter, ini kan kalau imunisasi ada kondisi tertentu kah yang dia tidak bisa diimunisasi gitu dokter? Bagaimana dengan itu? Oke. Ada berapa mungkin yang paling sering untuk sehari-hari ya, kalau misalnya demam lah, kalau demam tinggi, nah biasanya kita tunda gitu. Penyakit yang berat, ya tentu makanya biasanya kita periksa dulu anaknya sebelum imunisasi. Tapi kalau batuk flu ringan misalnya, ya nggak masalah, boleh imunisasi gitu. Nah, ada penyakit-penyakit tertentu yang anaknya mungkin mengkonsumsi obat-obat tertentu seperti steroid dosis tinggi atau kemoterapi. Nah, mungkin itu perlu kita pertimbangkan gitu. Nah, kembali sudah bilang ada penyakit yang berat, ya tentu saja kita pertimbangkan gitu. Jadi, tapi biasanya sih kasusnya jarang gitu. Makanya nanti konsultasi dulu ke dokter gitu. Nah, kalau hanya batuk flu yang untuk sehari-hari ya, kalau hanya batuk flu ringan ya coba sih boleh imunisasi gitu.
Atau seandainya misalnya ada Bali lah yang sering kita jumpai, anaknya batuk flu batuk gitu, flu. jadi tertunda gitu. Tertunda, iya betul. Ya, ya, ya ditunda boleh, tapi jangan tunda 1 bulan gitu misalnya gitu. Secepatnya. Biasanya kan kita rutin gitu ya, misalnya kita imunisasi setiap tanggal 10 gitu. Iya, Ya kalau pas kebetulan anaknya batuk flu tanggal sekitar itu, ya mau ditunda boleh, tapi 2-3 hari, bukan nunggu sampai tanggal 10 bulan depan gitu. Jadi minggu depannya sudah bisa imunisasi gitu. Baik, berarti kalau tertunda gitu dokter, ya Jangan selesai 12 bulan ya, gitu. selesai Sudah sehat adiknya. ya, segera kita kejar ketinggalannya gitu. Dokter, ada juga yang bertanya kalau imunisasi itu apa benar menyebabkan gangguan tumbuh kembang? Oh, itu tidak. Benar. Justru itu membantu tumbuh kembangnya gitu. Bisa bayangkan lah, kalau anaknya sering-sering sakitan pasti tumbuh kembangnya terganggu dong gitu. Dan justru kita imunisasi supaya jangan terganggu tumbuh kembangnya gitu. Anaknya tetap sehat, jadi tumbuh kembangnya bagus gitu. Jadi jangan terkecoh ya dok ya. Iya, ya. Sebaliknya justru membantu tumbuh kembangnya. Kalau ini dokter, anak yang udah diimunisasi, dia dapat lagi penyakit yang sama begitu dokter. Ya, ini memang salah satu yang sering dikeluhkan orang tua. Kembali, ada berapa faktor? Satu, ya kembali tidak ada vaksin yang 100% gitu. Jadi kalaupun sudah diimunisasi pun tetap ada sebagian kecil bisa kena, tapi biasanya jauh lebih ringan. Contoh yang paling gampang kita lihat vaksin cacar air gitu. Kalau anak yang sudah pernah vaksin cacar air, kalaupun kena biasanya jauh lebih ringan. Yang biasanya Bapak Ibu tahu ya, kalau anak yang kena cacar air itu bisa 1 badan, demam dan sengsara gitu. Tapi kalau sudah divaksin, seandainya pun kalau kena hanya 10% gitu atau 10-15% gitu, kalaupun kena jauh lebih ringan, biasanya tidak demam dan keluarnya juga berapa biji aja, nggak 1 badan gitu. Nah itu pertama, memang tidak ada vaksin yang 100%, tapi kalaupun kena biasanya jauh lebih ringan dan tidak ada komplikasi yang berat gitu. Kedua, seringkali kita harus ingat vaksin itu mengcover virus atau bakteri tertentu gitu, tidak mengcover semua. Contohnya batuk pilek atau mencret gitu. Nah ini sering udah vaksin, contohnya kita ambil vaksin rotavirus untuk mencegah mumen. Nah, dok, ini anak saya udah divaksin rotavirus kok bisa kena mumen juga ya? Bisa gitu, karena virus kuman penyebab mumen itu banyak, bukan rotavirus saja gitu. Nah, cuman memang rotavirus menyebabkan mumen yang berat, yang ada demam, ada muntahnya, diarenya parah, jadi anaknya gampang jatuh ke dehidrasi. Itu yang kita cegah, tapi kembali kita tidak bisa cegah semua gitu. Jadi kadang ada penyakit ya, tentunya mumen inilah. Dok, udah vaksin kok mumen lagi ya? Bisa Bu, nah mungkin penyebab virusnya lain gitu. Nah, jadi itu mungkin beberapa mungkin itulah. Jadi seringkali Dok, udah vaksin influenza kok masih batuk flu? Iya bisa Bu. Influenza, vaksin influenza itu untuk mencegah flu yang berat yang bisa buat sesak nafas. Batuk pilek bisa kena karena virusnya beda gitu. Tapi bukan berarti gak ada gunanya gitu. Ada, justru ada gunanya kita cegah yang berat-beratnya gitu. Kemudian dokter, kalau yang prosedur imunisasi pada anak yang prematur dokter? Oh, oke. Nah, kalau prematur tidak masalah. Jadi bayi prematur memang jadwalnya ada sedikit berbeda, tapi secara umum biasanya kalau sudah berapa bulan, bahkan pada saat bayi masih di dalam perawatan juga udah bisa kita berikan vaksinnya gitu. Cuman ya kembali tergantung seberapa prematurnya. Kalau prematur banget memang ada sedikit perubahan, tapi rata-rata kurang lebih sama gitu. Kalau misalnya tidak begitu prematur, biasanya sih berjadwal seperti biasa. Jadi tetap kembali konsultasi ke dokternya. Jadi prematur tetap kita imunisasi. Dan imunisasi yang kita berikan sebenarnya juga sama sih, mungkin jadwalnya berubah sedikit saja gitu. Sahabat Sarah, jika ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar ya, sahabat Sarah. Nah dokter, ini kan ada kalau kita sudah vaksin, anaknya ada yang alergi atau ada kejadian yang tidak diinginkan. Iya, oke. Nah, ya setiap
ada sebagian memang setiap vaksin itu ada resiko alerginya, walaupun sebenarnya jarang, kecil sekali sih gitu. Makanya biasanya kita lihat setelah imunisasi, misalnya ini yang kejadian dengan pasien pertama ya, belum pernah alergi sebelumnya gitu. Makanya setelah vaksin kan nggak langsung pulang. Iya. Gitu. Biasanya anaknya kan nunggu bayar dulu gitu misalnya. Tapi itu juga kesempatan kita mengawasi anaknya gitu. Benar. Jadi tidak langsung pulang gitu kan. Nah biasanya kan nanti bapak ibu juga komplain kok lama kali sih kasirnya ini gimana, nggak apa-apa gitu. Itu justru 10-15 menit itu kesempatan kita memantau gitu apakah ada reaksi jadi sesak nafas atau gimana. Nah itu salah satu yang kita lakukan untuk masalah resiko alergi. Seandainya anak ini, dok udah pernah vaksin ini tidak alergi gitu. Nah berikutnya gimana? Nah kalau begitu bukan berarti imunisasi tidak diberikan lagi, enggak, diberikan tapi dengan catatan kita awasi gitu. Jadi contohnya ada anak yang alergi telur gitu. Ada beberapa vaksin yang ada komponen telurnya. Jadi kalau ada anak yang memang alergi telur yang berat, nah biasanya kan orang tuanya biasanya udah kasih tahu ke dok ini anaknya ada alergi. Nah dokternya kita udah aware, oke. Nah bukan berarti tidak berikan. Tetap kita berikan, tapi kita pantau gitu. Seperti yang tadi, yang 10-15 menit itu tetap kita pantau. Jadi tidak dibiarkan pulang gitu. Jadi juga kita wanti-wanti orang tuanya, bapak ibu, nah ini kita pantau dulu ya anaknya ya. Kita lihat apakah ada reaksinya, yang kita khawatirkan sesak nafas, yang ada merah-merah atau yang lainnya, tangan dingin, sebagai muntah-muntah anaknya. Nah itu yang kita pantau gitu. Ya tentu saja di pihak kita pun bukan hanya lihat-lihat aja, ya, kita juga ada mikir, oh ini ada resiko alergi. Dari segi dokter kami juga udah menyediakan obat anti alerginya gitu. Jadi kita di sini kita sudah standby, ada epinefrin itu yang kita berikan untuk kita selalu standby gitu. Kasusnya jarang, terus terang selama saya sudah praktek hampir 1 tahun, belum pernah ketemu. Dari sejak saya zaman pendidikan pun sampai sekarang, jadi pendidikan udah berapa tahun ya? Terus belum pernah ketemu gitu, Jadi kasusnya, ibu bapak ibu jangan khawatir, kasusnya jarang sekali. Kita aware ada kasusnya itu, tapi itu jarang sekali. Jadi saya pribadi saya belum pernah ketemu gitu. Ya tapi kalau misalnya bapak ibu memang ada anaknya ada riwayat alergian, gak apa-apa, justru tetap perlu diimunisasi gitu. Karena cuman nanti mungkin bapak ibu bisa kasih tahu dok anak saya ada alergi ini gitu. Dokternya oh ya aware gitu. Dokter, ini pertanyaan yang terakhir ya dokter. Kira-kira dokter apa pesan khusus dokter untuk generasi orang tua muda agar semakin percaya pada imunisasi? Oke. Yang generasi muda ya gitu. Generasi muda ya dengan zaman sekarang ini internet ada di tangan kita dengan segala plus minusnya, semua info kesehatan. Nah kita harus hati-hati memilahnya gitu. Banyak sih info-info kesehatan yang kurang akurat gitu, bukan berarti salah tapi kurang akurat gitu. Jadi kembali kalau bapak ibu ada apa ditanyakan dulu ke dokternya gitu. Jangan asal percaya gitu. Memang itu ada plus minusnya. Jadi zaman sekarang apalagi yang generasi muda ya, mereka udah lebih tahu, mereka juga bisa menggali info, bahkan udah kadang ibu ya bisa lebih tahu dulu kan kabarnya daripada dokternya gitu. Tapi itu bagus gitu. Jadi itu juga, jadi kita misalnya anak kena kembali ya campak, kan ini kasus ini beberapa kasus, banyak kasus campaknya. Nah bapak ibu bisa baca dulu tentang campak ini. Oh ini gejalanya apa aja? Kira campak ini kan banyak yang mirip-mirip ya gitu, rubella atau bisa
awalnya kurungan banyak kelanya gitu, jadi bisa lihat oh ini campak atau bukan. Nah, kalau ini campak boleh harus segera ke dokter gitu. Misalnya ini oke oh mirip ya, ini campak ini bisa bahaya, nah, segera berobat dan tidak tahan gitu. Terus bapak ibu juga bisa tahu oh, kalau campak ini berapa lama nggak sekali kasih obat langsung sembuh gitu. Nah, bisa prosesnya tidak panjang, bisa seminggu lebih. Nah, ada efek sampingnya gitu, komplikasinya. Jadi bapak ibu juga udah bisa aware gitu. Nah, jadi nah mungkin satu lagi saran saya, baca info di situs yang resmi gitu. Ya, dokter ya, biar Ya, langsung bener. terupdate. Iya, yang resmi dan arti situs dari universitas, situs dari fakultas kedokteran, situs dari rumah sakit, ya, atau dari dokter, dan terutama kalau cerita imunisasi ya dari podcast atau insta dari dokter anak gitu. Nah, sekarang kan banyak dokter udah kasih info, kasih tips dan sebagainya. Jadi ya diambil dari sumber yang bisa terpercaya gitu. Baik, sahabat Sarah, untuk ini yang terakhir dokter, ini ada dari Ibu Lisbeth. Izin bertanya dokter, jika imunisasi terlebih dahulu ada terjadi KIPI, bagaimana untuk selanjutnya? Nah, KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi segala macam efek samping, mungkin istilah awamnya gini aja lah, istilah awamnya gini. Kalau KIPI itu kan istilah kedokteran, kalau istilahnya apapun yang terjadi setelah imunisasi itu KIPI gitu. Jadi bukan berarti semua karena vaksinnya, bisa kebetulan saja. Misalnya pas ke rumah sakit, yang namanya rumah sakit banyak anak yang sakit gitu kan, imunisasi pulangnya bawa virus gitu, ketularan. Nah, apakah itu KIPI? Ya itu KIPI gitu. Apakah salah imunisasi? Karena salah imunisasi? Bukan gitu. Nah, jadi semua kejadian demam atau pilek yang berulang tidak terjadi, kejang demam misalnya, obat suntikannya bengkak, anaknya jadi rewel, pokoknya segala kejadian itu termasuk KIPI. Nah, semua itu dilaporkan, semua itu dilaporkan dikasih tahu ke dokternya gitu. Dok, ini anak saya kok jadi demam, anak saya kok jadi bengkak, anak saya kok jadi rewel, nggak mau makan, gimana? Tanyakan gitu, laporkan ke dokternya. Nanti dokter baru bisa memilah-milah. Nanti biasanya kalau misalnya parah ya bawa kembali ke rumah sakit. Nah, kita cek lagi, oh ini apakah efek samping dari vaksinnya gitu, atau bukan, atau kejadian kebetulan bersamaan, atau mungkin yang memang sama sekali tidak berhubungan dengan imunisasinya gitu. Misalnya anaknya salah makan jadi demen gitu, ya udah dengan imunisasi, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Pokoknya ada kejadian apa-apa setelah imunisasi, ibu merasa apakah ini karena imunisasi, ceritakan ke dokternya gitu. Kalau perlu, kalau memang nggak parah, kita bawa ke kita periksakan gitu. Nah ini juga bisa. Nah kejadian alergi itu ya itu KIPI juga loh. Nah itu penting gitu. Jadi nanti berikutnya dokternya aware, oh setelah imunisasi ini anaknya jadi alergi. Nah jadi imunisasi berikutnya dokternya sudah aware bahwa kita standby gitu. Nah, jadi kembali gak usah takut soal imunisasi. Apapun kejadian setelah imunisasi, ceritakan ke dokternya gitu. Semua perlu komunikasi ya, mengenai. Jangan cerita ke tetangga. Ini loh, sana saya udah di imunisasi jadinya kena diri. Jangan cerita dulu ke dokternya gitu. Baik, sahabat Sarah. Nah, sesi ini dokter terima kasih atas waktunya dokter sudah meluangkan untuk hari ini. Topik kita sangat dokter sangat membantu. Ya imunisasi ya kembali ini satu yang rutin yang kita kerjakan, yang rutin kita juga karena memang sangat penting. Ini satu kembali investasi untuk masa depan anak kita gitu. Nah jadi ya memang waktu kita terbatas, tapi kalau seandainya ada pertanyaan apa-apa, silakan ditanyakan ke IG rumah sakit Sarah ya. Nah jadi kami akan menjawab pertanyaan dari sahabat Sarah dengan senang hati. Nah terima kasih dokter. Sekian dari kita untuk
Kembali lagi jadwal Dokter Andi di Rumah Sakit Sarah setiap Senin sampai dengan Sabtu jam 10 pagi sampai jam 12 dan lanjut lagi jam 14 sampai jam 17 ya sahabat Sarah. Baik, terima kasih, sampai jumpa.